Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Theodora Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 053939311 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung. Mari kita mulai. Untuk tugas praktik 2 ini, mahasiswa diminta membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Nah, pada tugas praktik kedua ini fokusnya itu pakai Vue.js sebagai frameworknya. Nah, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui file JSPS sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Ini ada 2 halaman website. Yang pertama halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order. Kita fokus ke 2 itu. Nah, kurang lebih struktur yang disarankan seperti ini. Ada indeks HTML untuk menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain, yaitu stok HTML dan trackingnya. Lalu halaman stok HTML, stok bahan ajar, tracking untuk tracking DO, CSS seperti biasa. Nah, kita menggunakan logika Vue-nya itu di sini stok strip app.js, tracking strip app.js. Kita masuk ke sininya ya. Nah, di stok ini, nah untuk menggunakan Vue.js kita perlu menambahkan script ini di bagian head-nya. Dan di bagian bawah, sama seperti file JS yang lainnya, harus disimpan di sini. Urutannya harus seperti ini, script.js, karena nanti ada pemanggilan di script.js terlebih dahulu ya, seperti login dan sebagainya yang di tugas 1 di sini. Lalu data bahan ajar yang diberikan pada tugas 2, stock app.js yang nanti akan menjadi aplikasi Vue.js-nya. Nah, sebelum itu data bahan ajar.js saya ubah fungsinya menjadi data bahan ajar, jadi hanya konstanta, bukan berupa aplikasi new Vue ini. Soalnya kalau di dalam Vue itu tidak boleh ada 2 yang seperti ini, nanti akan tumpang tindih dan jadinya malah tampilan website itu nggak muncul, jadinya hanya blank. Oke, ini menjadi data ininya, saya simpan sini, ini stoknya. Yang trackingnya saya simpan di sini. Oke, yang pertama di sini indeks HTML-nya saya itu dashboard.html, menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain. Kita login dulu, ini websitenya sudah saya upload ke GitHub, tinggal diklik saja. Login seperti pada tugas 1, karena di sini kan prosesnya itu data bahan aja sama tracking, terus nambah DO, jadi yang punya autentikasi atau punya wewenang adalah adminnya. Jadi saya akan login sebagai admin. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti di sini ya, menampilkan navigasi menu kedua halaman web lain. Nah, di sini dashboardnya dashboard Sita itu sistem informasi tracking dan transaksi bahan ajar. Sama seperti sebelumnya ada navbar yang berisi greeting, selamat pagi admin Sita. Nanti kalau yang masuknya Agus, selamat pagi Agus, dan sebagainya. Saya juga menambahkan hari dan jam yang aktual sesuai dengan jam dan hari pada saat ini. Oke, ada data bahan ajar, kelola dan pantau seluruh data bahan ajar yang tersedia. Total bahan ajarnya ada 67. Lalu ada pengiriman bahan ajar, pantau status dan proses pengiriman bahan ajar, pengiriman aktifnya ada 2. Nah, ini tuh merupakan navigasi untuk masuk ke menu ini dan menu ini. Kita coba klik. Nah, ini menu informasi bahan ajar sama ya. Kita punya filter dan stok bahan ajar dan daftar stok bahan ajar. Nah, ini jumlah stok semuanya ada 67 bahan. Maksudnya 67 stok bahan ajar. Kita kembali lagi ke dashboard. Nah, untuk pengiriman bahan ajar itu pantau status dan proses pengiriman bahan ajar, data tracking. Nah, ini merupakan daftar tracking delivery ordernya. Kita punya 2 pengiriman aktif. Yang ini sudah diterima. Nah, ini ya, kita kembali lagi sampai kita menjelaskan informasi bahan ajar. Stok bahan ajar menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruut daerah. Ini untuk daftar stok bahan ajar seluruh daerah. Menampilkan list data dalam jumlah banyak. Ada kode mata kuliahnya, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi lab, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan, semuanya ada kategori, UT, lokasi, jumlah stok hingga catatan. Nah, untuk kodenya kan di sini ya, daftar stok bahan ajar, di sampingnya ada button tambah bahan ajar. Nah, untuk ini ketika klik tambah bahan ajar bakal muncul show modalnya dengan tampilan overlay. Overlay itu maksudnya di atasnya. Jadi kita pemanggilannya itu pakai if, nggak pakai script yang JavaScript seperti di tugas 1. Nah, ini untuk table kontainernya ada kode kategori mata kuliah yang ini ya, dan isi dari ini itu, jadi yang isi ini dipanggil melalui Vue.js tadi. Jadi ini otomatis, nggak kita tulis satu-satu si kode-kode ininya, tapi dipanggil melalui Vue.js yang ada di ini, di sini di data bahan ajar. Nah, data bahan ajar ini kan Nah, ini di stok ini. Oke. Nah, ini tuh item kodenya manggil dari sini, kode, judul, kategori dan sebagainya. Kategori. Nah, kita pakai for item index input result. Jadi ditampilkan itu di filter, nanti ada di soal berikutnya. Kategorinya, nah pakai if edit index, else, for semuanya ada. Nah, kita contohkan di sini ya, di sini. Oke, langsung terdapat fitur mengedit stok bahan ajar yang tadi ada mana ya? Sebentar.
Nah, active edit index stock of item. Jadi kita tuh bisa mengedit semua yang ada di sini. Kita tinggal klik edit. Misalnya stoknya jadi 30 edisi 2025. Kita mau di bold bisa, tinggal simpan. Nah, jadinya di Oke, kita di italic bisa, kita di underline bisa, atau mau rubah warna menjadi merah, hijau bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Bisa saya pakai select ya. Dimilih. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Diambil dari UPBJJ list. Nah, dari sini kan kita punya UPBJJ listnya, kategori listnya semuanya ada di stoknya. Nah, ini jadi kita tuh manggil di app sini, di view ini UPJJ data bahan ajar jadi UPBJJ listnya. Nah, oh ya satu lagi untuk ini yang konten ini. Nah, untuk yang isi dari main kelas ini, nah kelas yang konten ini, kita wajib menambahkan ID aplikasi ini untuk memanggil si view-nya, yaitu far up sama dengan new view. Jadi kalau jadi yang ditampilkan itu yang ada di sini semua. Nah, di kelas konten ID aplikasi ini merupakan tampilannya maksudnya dibantu oleh stock app.js ini. Selain di luar yang ID aplikasi ini, nah kayak logout ini, dia pakainya yang data yang lama, yang script.js yang lama. Jadi semua selain yang di ID app ini tidak menggunakan view.js. Oke, selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah. Oh, ini dulu ya. Filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Kita lihat semua UT. Jakarta, kategori mata kuliahnya mau cari yang MK wajib, filter dan search. Nah, ini langsung ke filter. Kalau misalkan saya satu-satu menipis, ini semakin hilang. Nah, makanya kenapa kita bisa reset ulang si ketentuan filter dan sortnya. Kalau nggak di reset nanti jadinya yang kayak tadi, munculnya satu-satu. Yang kedua, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok yang kurang dari jumlah safety stock ya. Nah, menipis atau kosong, jadi statusnya pakai ini aja. Urutkan berdasarkan stok. Bisa semua status tapi pengen diurutkan berdasarkan stok. Oke, kita filter and sort. Nah, ini statusnya dari yang aman menipis sampai kosong. Coba yang kosong ini, kalau yang menipis ini, yang semua statusnya ini. Oke. Nah, untuk ini terdapat fitur stok yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Sudah. Fitur filter dapat di set ulang atau reset yang tadi. Terapkan fitur Vue.js di mana semua fitur tidak perlu recompute kembali. Nah, di sini. Nah, ada Vue.js yang ini filter stok. Oke, ini untuk filter UT-nya, ini untuk kategorinya, ini untuk stok, store dan lain-lainnya. Sedangkan yang tadi yang untuk edit itu pakai yang ini nih. Method edit data. Setelah diedit, kita bisa langsung save-nya, format teksnya seperti apa dan sebagainya. Oke. Setelah itu ya ini udah seperti tadi. Nah, yang menampilkan status di stok manager, memberikan status aman menggunakan simbol yang kesan aman ataupun teks warna hijau. Nah, ini udah ini ya, atau aman, nipis dan kosong. Kita menggunakan warna yang berbeda untuk membedakannya. Lalu terdapat fitur menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data. Kita coba tambah bahan ajar kategori mata kuliah 5. Nama mata kuliahnya misalnya matematika. Dengan proses bisnis matematika bisnis. Nah, ini merupakan mata kuliah pilihan daerahnya Surabaya, lokasi raknya 5 C4 C3, misalnya harganya 135.000. Jumlah stoknya ada 100, sedang salah 405 ini safety stoknya ada 20. Catatan ini buku baru. Simpan data. Nah, akan tersimpan di sini. Nah, ketika kita filter semua ke daerah Surabaya, coba kita lihat. Nah, ini ada ya, muncul. Bisa diedit juga, misalnya buku baru ini kita di bawah untuk menandai kalau buku ini baru, stoknya masih aman. Kita edit stoknya cuma ada 10 misalnya. Nah, stoknya telah menipis. Oke, ini udah. Mengedit stok dan sebagainya sudah. Kita overview lagi untuk stok app-nya di awal ya. Nah, ini untuk datanya kita ambil dari data bahan ajar yang di sini. Seperti pengiriman list paket stok semuanya kita panggil dari sini, ini yang trackingnya. Nah, kita panggil dari sini. Sudah semuanya. Untuk CSS-nya tidak perlu dijelaskan secara detail ya, tapi karena stok ini beda si tampilannya, jadi saya sengaja buat CSS sendiri, karena kalau digabung di main CSS jadinya bertumpuk dengan tampilan yang untuk dashboard sama yang tracking, jadinya beda gitu, makanya saya pisahkan. Oke, yang stok kita sudah beres. Selanjutnya ke tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman delivery order atau DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Kan tugas 1 itu kita tinggal masukin nomor DO terus cari dan keluar tampilan trackingnya. Nah, tapi di sini karena kita pakai Vue.js, ada beberapa perubahan. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order baru ya, sebagaimana ini akun adminnya, jadi yang hanya bisa input ini hanya admin. Berikut ada data field yang perlu diisi, nomor DO di mana tergenerate otomatis penomorannya. Nah, NIM diisi secara manual, nama secara manual, ekspedisinya dipilih berdasarkan data UPBJJ list, paket bahan ajarnya dipilih berdasarkan paket. Nah, gunakan elemen select menampilkan di halaman. Nah, setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen
Tanggal kirim diisi manual ataupun menggunakan fungsi untuk mengambil call time. Total harga diambil dari array of object paket harga. Kita cek dulu di sininya. Kita punya UP BJJ list kategori pengiriman listnya ada JNE reguler, JNE ekspresi cepat, JNE ekspres Pos Indonesia. Nah paket mata kuliahnya ada yang ini, PS dasar dan IPA dasar. Nah untuk stoknya yang ini. Oke, nah si trackingnya kita sebenarnya di data bahan ajar.cs pada soal itu cuman ada tracking yang Rina. Nah tapi saya nambahin berdasarkan formatnya sama kayak yang Rina, tinggal dibedakan aja. Nah ini supaya kita punya data DO yang banyak, gak hanya si Rina aja. Kita ke tracking pengiriman, ada muncul ininya ya. Oke, kita tracking pengiriman. Oke, terdapat fitur menambahkan input delivery order dan mengambil halaman untuk tracking. Nah di halaman tracking ini ada daftar tracking delivery order yang sudah ada, yaitu yang tadi Rina, Andi, Saputra, Dewi Lestari, semua ini berurutan 1, 2, 3, 4. Ekspedisinya, paket UT-nya, tanggal kirim, dan total harga. Statusnya juga ada yang dalam perjalanan, dikirim, dan diterima. Nah kita tambah delivery order. Ini sama kayak yang stok data TML delivery ordernya jadi sebuah modal. Jadi nanti pakai if lagi untuk di show modalnya. Nah ini nih nomor DO baru readily. Jadinya nanti nomor DO. Nah nomor DO baru di sini tuh jadi bakalan mengulang tuh. Ini kan DO 2025-004. Ini akan kalau kita nambah jadi nomor 5, jadi akan kayak berurut gitu. Nah, makanya ini pakai komputer ini, return DO tahunnya sama, string jumlah, pet star, si nolnya. Nah ini ada 4. Oke, kita ngambil new date dan sebagainya. Terus kita selected paket, kita klik paketnya, nanti akan muncul total harga dari selected paketnya itu berapa. Nah format rupiahnya untuk penambahan tracking. Nah ini di sini. Oke, nah, ketika sudah berhasil dibuat akan muncul ada delivery order berhasil ditambahkan. Kita coba ini 05 masukkan 05 39 sekian yang mula. Kita pilih ekspedisinya pakai JNE reguler saja, paket bahan ajarnya pakai IPA dasar. Nah jadi ketika kita klik selected ini seperti yang di sini ya, yang diminta. Nah setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemennya. Oke, isi paket bahan ajarnya ada biologi dan fisip ini. Harganya udah otomatis. Nah tambahin. Oke, untuk tanggalnya nggak apa-apa, 24 Mei aja. Kita klik DO. Delivery order berhasil ditambahkan. Nah ini jadi DO 2006-005. Kita tambahkan lagi. Biasanya ada yang mau beli lagi 05 39 39 333. Masukkan nama Naomi. Pilih ekspedisinya pakai Pos Indonesia, paket ajarnya IPA lagi. Kita klik DO lagi. Dan seterusnya jadi akan tetap berurut nomor DO-nya. Oke, sudah semua ya. Kita upload lagi di tracking app.cs ini. Nah seperti biasa ini harus tetap satu konten 2 aplikasi ini. Nah, daftar tracking, ada tombol tambah delivery order, lalu nanti kalau diklik show modalnya untuk tambah delivery order ada button X-nya, kalau mau jadi nambah kita pakai form grid-nya nomor DO baru, ini ada readily, terus pakai V modelnya juga. Nah pilih tracking ekspedisi, pakai V for item in pengiriman list, item di pengiriman list ada. Nah di pengiriman list ada apa, ada item .kode dan item nama. Selanjutnya V model tracking. Nah ini pakai V for item dan sebagainya. Nah ini saya colornya isi paket bahan ajar ada apa aja, terus grid DO yang tracking listnya kita ambil V for item in tracking. Oke, kita ngambil nama nih ekspedisi paket, tanggal kirim, total harga. Nah si badge ini tuh untuk yang status ini aman diterima, warning dalam perjalanan dikirim. Sebenarnya si nama kelas ini tuh saya samakan dengan stok, makanya ini kenapa aman warning, sebenarnya bukan aman warning danger sih artinya, cuman biar si CSS-nya satu gitu sama. Dan saya cuma copy yang dari stok.cs, makanya ininya kelasnya mengikuti kelas yang status ini nggak masalah, asal si isi dari statusnya sesuai dengan soal. Jangan lupa ininya, ini tracking app-nya, app view.cs-nya lebih sedikit ya. Ini bahan ajarnya. Udah selesai segini aja, kita kembali ke dashboard. Nah sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup ya.